Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga selalu sehat selalu yang menonton, yang mensubscribe video saya. Di video ini saya akan bercerita tentang bagaimana suka dukanya di proyek atau orang yang bekerja di proyek kerja kasar lah ya. Perlu yang kamu ketahui bahwa orang kerja di proyek itu ada enaknya ada enggaknya, pastilah ya, namanya kerja itu dimana-mana selalu ya ada enaknya ada enggaknya. Cuman kalau orang proyek itu kan lebih dikenal itu pekerja yang harian lepas atau bebas. Jadi orang proyek itu tidak mempunyai atau kalau kita mau kerja itu tidak harus melamar kerja atau pengajuan surat lamaran gitu. Jadi anak proyek itu sebenarnya mau ke Jakarta kapanpun dan waktu kapanpun itu selalu bisa, karena orang proyek itu yang penting dibutuhkan tenaga dan keterampilan. Jadi orang proyek itu nggak pernah namanya kalau kita mau kerja itu nggak ada yang namanya susah cari kerjaan, karena memang kita nggak bisa ke mandor yang sini, kita bisa lari ke mandor yang sini. Jadi mudah-mudah saja kalau kita mau kerja di proyek itu memang sangatlah mudah untuk kerja ya. Saya mau membahas dukanya atau tidak enaknya di proyek. Di proyek itu nggak enaknya kalau kita lihat dari mungkin tempat tidurnya dulu. Tempat tidurnya itu tau lah ya, yang namanya anak proyek itu pasti dibikinin sebuah kalau anak proyek itu nyebutin bedeng atau semacam rumah-rumahan kecil yang dibuat pakai triplek. Di triplek dia dibangun biasanya normalnya itu 2 tingkat, tapi biasanya ada yang 3, tapi kebanyakan memang 2. Jadi kalau yang di bawah itu agak lumayan. Kalau tidurnya di bawah ya, di bawah itu tidak kepanasan atau tidak capek naik turun di saat kita mau ke warung atau mau kita ke kamar mandi. Kalau di atas itu pasti udah capek iya, panas iya. Panas tuh kalau malam kita harus pakai kipas aja kita, karena kipas kita seharga 35.000, jadi ya tahu sendiri kipasnya tidak terlalu kencang, jadi nyamuk pun tetap masih tetap menggigit kita. Jadi ya itu, kalau kita tidur nggak pakai sovel ya kita nggak bisa tidur. Dan juga banyak tungau atau namanya itu kutu kopret, itu yang biasanya ngisep darah, itu yang kecil-kecil, tapi itu yang kadang bikin orang proyek itu nggak betah tidur karena memang sakit atau gatal ya. Nah, yang baik lagi ke bedeng itu. Ke bedeng itu kita tidur itu berjejeran dengan orang teman kita. Jadi dibikin los, jadi orang itu tidur tanpa sekat-sekat. Jadi kita bisa lihat ibaratnya jarak 10 meter gitu. Kita bisa lihat orang ngapain. Jadi tidak disekat, memang begitu. Kalau di atas menurut saya memang harusnya begitu ya, karena kalau di atas disekat itu otomatis akan lebih panas. Kalau kita
tidur di atas itu plong, itu pasti agak mengurangi kepanasan, jadi angin pun masuk, jadi lebih segar lah. Jadi ya kalau mungkin kalau orang yang nggak bisa tidur di bedeng atau nggak terbiasa tidur di bedeng dengan nyamuk yang banyak, panas pun tahu sendiri Jakarta itu panasnya kayak apa, berisiknya orang-orang karena kita segerombol di bedeng itu banyak orang yang berisik, banyak orang yang musikan, banyak orang yang teriak-teriak nggak jelas. Jadi orang yang kerja di proyek itu ya banyak orang yang mungkin kalau yang nggak bertahan ya mungkin dia cari kontrakan sendiri, bayar sendiri gitu. Tapi kalau bayar sendiri di kontrakan itu jarang-jarang, karena memang tahu sendiri kalau di Jakarta itu kontrakan mahal. Jadi ya begitu. Terus kalau untuk urusan mandi itu anak proyek itu dibikinin sebuah kayak bak, itu sebuah bak kayak sejenis kolam renang, cuman dia tingginya itu 1 meter, jadi air itu udah nampung, jadi orang kalau pas pulang bebarengan itu bisa mandi bareng sekotak itu, jadi nggak perlu nunggu lama sih. Tapi tergantung, kadang tempatnya, kalau air itu biasanya tempatnya di mana atau di daerah sana itu belum tentu airnya itu bagus, kadang ada yang bau, ada yang dia keluar kayak kuning-kuning sejenis lumut itu. Jadi ya tergantung tempat, tergantung di mana kita akan merasa enak di tempat itu atau enggaknya, itu tergantung kadang bedengnya sama airnya. Kalau WC-nya itu biasanya kalau pertama itu dibikin banyak 10 WC, tapi karena mungkin kalau proses pembangunan di gedung itu memakan mungkin ya 2 tahun atau 3 tahun, itu pasti lama kelamaan si WC itu juga si WC itu tetap mampet atau gimana. Terus kalau di saat orang finishing atau checklist masuk itu biasanya ada yang banyakan yang rusak, paling kepake itu kalau mungkin dari WC 10 itu mungkin yang bisa dipakai itu 3 atau 2 itu. Jadi kalau orang anak finishing juga biasanya dia dapat sisanya orang yang bekerja dari awal, yang dia orang kayu. Jadi dia ya begitu, dukanya orang proyek itu di tempatnya sama itu. Terus dukanya lagi ke nggak enaknya di proyek itu kadang kita sama teman, karena ketemu di perantauan itu nggak mesti kita satu pemikiran atau satu sifat kita sama, enggak. Jadi kita ya kadang menyelesaikan diri gitu. Untuk warung itu kadang ada yang mahal, ada yang enggak. Tapi kalau rata-rata sih kalau di Jakarta itu warung memang nasi sayur dua sayur aja 10.000 ya. Kalau nasi ayam itu 15.000. Ya sepintar-pintarnya kita aja di proyek untuk bisa menyimpan uang atau menghandle secara makan kita agar lebih irit, biar kalau kita gajian tuh dapat duit yang mungkin sesuai yang kita rencanakan. Karena kadang di proyek yang lain itu agak tinggi juga harganya. Jadi kadang kayak kalau misalnya air minum yang gede itu kalau di Asongan itu 5.000, 4.000 ya. Tapi kalau di warung itu bisa-bisa 8.000. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur bagaimana cara menghandle cara ngirit uangnya, kita akan jebol. Bisa-bisa kita makan 2 minggu itu 2 juta. 1 juta maaf. Bisa-bisa 1 juta. Karena banyak teman saya yang memang dia tidak kontrol dengan
cara makannya dia ya dia jebol sampai 1 juta. Oke. Enaknya di proyek itu yaitu ya yang dari awal itu kita kerja itu nggak harus ribet mikirin ini dan itu, tinggal kita telepon ke mandor ada kerjaan atau enggak. Kalau ada kita berangkat langsung, mungkin kalau pagi kita telepon, sore kalau ada sore langsung berangkat tuh bisa, karena memang sistemnya kalau orang proyek itu tidak yaitu yang tadi itu tidak membutuhkan pengajuan surat. Jadi kamu bisa, ibaratnya kamu bisa nukang, bisa pasang bata nggak bisa, ya udah berangkat aja. Jadi kadang ada yang kalau mandornya bagus juga dikasih uang ongkos untuk ke Jakartanya, itu kadang ada enggak, jadi tergantung mandornya. Untuk sukanya, enaknya di proyek itu kita tuh banyak sekali teman yang berbagai daerah ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera. Biasanya kalau dari Sumatera dari Lampung ya. Kalau yang Lampung mungkin ke Palembang ke sananya jarang sih. Paling dari Lampung. Jadi banyak itu. Terus enaknya di proyek itu kita gajian 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu kita bayaran biasanya itu malam minggu jam, ya beda-beda, kalau setiap mandor itu beda-beda. Ada yang jam 4 sore itu udah gajian, saat kita pulang kerja tuh langsung kita disodorin gajian kita. Biasanya di bukunya itu dikasih udah ini gajian kamu nih sekian, warung sekian, kasbon kamu sekian. Jadi udah tahu, tinggal terima, kita tinggal mandi, kita mau ngapain, kita udah pegang duit, mau kita ke pasar, mau kita ke mana pun itu udah aman, karena memang sistemnya orang proyek itu 2 minggu ya kerjanya. Jadi enaknya di situ. Jadi kalau yang 1 bulan tuh jarang. Terus ini tentang dukanya lagi yang nggak enak di proyek itu. Jadi kita itu harus pilih-pilih mandor ya, harus pilih tahu mana mandor yang memang dia bertanggung jawab atas dengan anak buahnya atau enggaknya, itu kita harus pilih-pilih. Karena banyak mandor yang mungkin dia tidak membayar uang pekerja atau dia membawa kabur. Jadi kita harus benar-benar tahu ini mandor siapa, ini mandor yang memang benar-benar tanggung jawab, itu harus tahu. Karena kalau kamu asal berangkat ke suatu ke mandor yang memang kamu nggak tahu, terus kamu kerja di situ 2 minggu kamu nggak bayaran, dan itu kamu dikasbonin, terus kamu dilambat-lambatin gajiannya, mungkin 3 minggu, nambah lagi seminggu lagi jadi 1 bulan atau gimana. Jadi banyak kasusnya, orang-orang kayak teman saya, dia pernah kerja dibayar selama 2 bulan cuma dikasih kasbon. Jadi itu jadi buat pengalaman untuk kita yang kerja di proyek itu untuk waspada, karena memang walaupun proyek itu gampang, tapi di proyek itu tetap kita harus pilih-pilih mandor, karena mandor itu beda-beda. Jadi itu dukanya. Sukanya lagi kalau kita kerja di proyek itu nggak terlalu karena kita memang kerjanya sistemnya bebas. Jadi kita kalau seandainya ini jamnya tuh jam 8 tuh berangkat. Itu jam 8 tuh mulai kerja, jam 8 itu kita mulai kerja, tapi jam 8 itu kita dari bedeng. Jadi kita udah makan berapa menit atau mungkin setengah jam
bisa jadi setengah jam kita cuma jalan kaki untuk menuju ke tempat kerja. Jadi beda kayak mungkin di PT atau di restoran yang harus tepat waktu. Jadi kalau anak proyek itu senangnya gitu. Jadi kayak misalnya tadi ya jam 8, terus jam setengah 12 itu harusnya setengah 12 pas. Tapi biasanya anak-anak proyek itu jam 11.15 tuh udah istirahat, udah makan. Terus di waktu kerja orang proyek itu biasanya bisa main HP sebisa kamu lah. Kalau ibarat kata kita nunggu mungkin acian belum kering, jadi kita bisa main HP nungguin aciannya kering. Jadi enaknya di situ. Mungkin suka dukanya begitu ya anak proyek itu, jadi tidak dikekang oleh waktu atau jadi orang proyek itu bebas lah. Jadi intinya itu orang proyek itu bebas, mau kita 2 minggu kerja di mandor itu langsung pulang juga nggak apa-apa, mau di situ 5 bulan atau setahun juga nggak apa-apa kalau memang proyeknya masih jalan ya. Jadi nggak pernah namanya ya proyek itu, karena memang sistemnya lepas, jadi orang proyek itu bebas, mau 1 bulan, mau 2 minggu, mau 5 hari juga pulang nggak apa-apa, asal kamu kalau belum gajian kamu pulang, punya duit sendiri itu pulang juga nggak apa-apa. Oke, untuk suka duka atau video pengalaman saya untuk di proyek ini mungkin itu aja, karena memang saya mau memberikan tahu pada Anda bahwa ya beginilah kalau orang proyek ya, namanya kerjaan itu harus disyukuri ya, harus dinikmati. Berbagai kerjaan itu ya memang beda-beda, tapi kalau kita mensyukuri, kita menikmati kerjaan itu akan indah, akan enak dijalani. Jadi buat kamu yang memang punya kerjaan sekarang ya bersyukur aja lah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.